Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat segala nikmatnya, kita semua dapat berkumpul di webinar dalam acara, yaitu temanya mengenal gaya belajar anak agar lebih efektif dan optimal selama belajar di rumah. Sebelumnya mungkin saya ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu dari orang tua masing-masing di rumah yang telah dapat sempat hadir di sini untuk berjumpa dalam acara ini. Pertama mungkin saya juga mengenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Iqbal Fat dari kelompok KKN 154 UIN Jakarta tahun 2020, dan ini merupakan rangkaian program kerja saya di minggu yang keempat. Baik, mungkin kita mulai saja dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga acara kita lancar sampai dengan selesai. Baik, mengenal gaya belajar anak agar lebih efektif dan optimal selama belajar di rumah. Ini adalah satu materi yang menurut saya dan Bapak dan Ibu penting. Karena mengapa? Karena memang selama pandemi ini ada, belajar dipindahkan yang tadinya aktif di sekolah menjadi aktif di rumah. Kemudian tugas-tugas yang dikerjakan oleh siswa ataupun siswi menjadi di rumah. Oleh karena itu sangat penting sekali untuk bapak-bapak dan ibu-ibu mengenali bagaimana gaya belajar anak masing-masing di rumah agar lebih efektif dan optimal tentunya di masa pandemi ini. Next. Mengenal gaya belajar, artinya itu apa sih? Bapak-bapak dan ibu-ibu, Drummond pernah mengatakan, an individual's preferred mode and desired condition of learning, artinya adalah gaya belajar dianggap sebagai cara belajar atau kondisi yang disukai oleh sang pelajar. Jadi Bapak Ibu harus mengetahui apa yang disukai oleh anaknya di rumah saat belajar. Apakah suka dengan model mendengarkan ataupun suka dengan model menyentuh ya, menggunakan tangan, harus dengan praktek langsung dengan sebuah alat, ataupun mungkin lebih suka dengan metode-metode yang lain. Sangat banyak metode yang bisa kita ajarkan terhadap anak kita selama belajar di rumah. Kemudian, Kif pernah mengatakan juga, gaya belajar adalah cara seseorang dalam menerima, berinteraksi, dan memandang lingkungannya. Jadi, seseorang itu ketika berusaha untuk belajar, maka dia harus menerima terlebih dahulu ilmu yang disampaikan, wawasan yang disampaikan. Setelah disampaikannya pengetahuan ataupun wawasan tersebut, maka dia harus berinteraksi, ya. Seperti misalnya berdiskusi dengan orang lain, agar materi yang disampaikan semakin matang dicerna oleh pemikirannya. Kemudian memandang lingkungannya. Nah, ini adalah bagaimana bersangkutan dengan realita. Seorang anak yang sudah belajar maka harus tahu bagaimana cara memandang realitas sebenarnya ataupun memandang lingkungan sekitar. Kemudian Willing pernah mengatakan, gaya belajar adalah sebagai kebiasaan belajar yang disenangi oleh sang pembelajar. Jadi jangan pernah bapak-bapak, ibu-ibu terlalu memaksakan kehendak anak-anaknya untuk ternyata bapak-bapak, ibu-ibu punya metode tersendiri nih, yang belum tentu anak itu terlalu suka dengan metode tersebut. Hal itu harusnya dihindarkan, karena khawatir anak tersebut akan mengalami stres ataupun tidak nyaman saat belajar. Next. Oke, sekarang kita masuk ke inti kita ya, yaitu adalah materi pada hari ini, macam-macam gaya belajar. Yang pertama ada dengan tampilan visual ataupun penglihatan ketika belajar. Kemudian yang kedua ada dengan kinestetik ataupun sentuhan, jadi harus ada alat peraga ya, untuk mempraktikkan secara langsung agar materi yang disampaikan itu dapat dicerna oleh sang anak.
Kemudian yang ketiga adalah gaya belajar secara auditori ataupun pendengaran. Jadi siswa-siswi di rumah, anak dari bapak ibu lebih mendapatkan ilmunya secara visual ataupun dengan mendengarkan. Oke, kita akan bahas satu-satu ya, agar bapak-bapak dan ibu-ibu lebih paham kira-kira dari ketiga macam gaya belajar ini anak-anak di rumah itu termasuk ke dalam klasifikasi yang mana sih? Next. Oke, yang pertama adalah gaya belajar visual ataupun penglihatan. Jelas sekali yang digunakan untuk metode belajar ini adalah mata ya. Sebagaimana mata adalah alat indera penglihatan yang digunakan untuk melihat sesuatu hal, terutama ketika belajar ya. Perlu diketahui ada beberapa poin di sini yang Bapak ataupun Ibu bisa lihat. Yang pertama adalah menitik beratkan ketajaman penglihatan dengan ditunjang adanya bukti konkret ya. Jadi harus dengan adanya bukti yang nyata ataupun fakta yang sebenarnya. Kemudian cenderung melihat sikap, gerakan, dan bibir guru yang mengajar. Jadi ketika seseorang yang memiliki metode belajar ataupun gaya belajar visual, itu dia lebih suka untuk dijelaskan dengan gerakan, baik gerakan tangan, bibir, ataupun gerakan alat indera lainnya. Itu adalah hal yang disukai oleh seseorang yang memang gaya belajarnya itu visual. Kemudian bukan pendengar yang baik ya saat menangkap informasi. Jadi untuk orang-orang ataupun anak-anak yang belajarnya secara visual itu sangat disarankan untuk melihat langsung bukti-bukti yang nyata berkaitan dengan wawasan yang disampaikan. Kemudian ketika di kelas juga ya seseorang yang memiliki ciri-ciri gaya belajar visual itu adalah melihat teman dahulu untuk bertindak sesuatu ya, dan juga dia pasif dalam berdiskusi. Jadi modelnya anak yang belajar secara visual itu adalah dia melihat dulu bagaimana temannya menyampaikan sesuatu, bagaimana cara temannya bertindak, baru dia akan bertindak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh temannya. Ataupun bisa dikatakan itu adalah cara belajar meniru ya, yang dilakukan oleh orang-orang dengan tipe gaya belajar visual ini. Oke, jadi itu yang visual yang pertama. Kemudian kita bahas yang kedua, next. Yang kedua ada gaya belajar auditori. Ya, gaya belajar auditori itu adalah gaya belajar yang menggunakan alat indera berupa pendengaran. Jadi pendengaran yang dimiliki oleh siswa ataupun siswi di rumah dari anak-anak, bapak-bapak dan ibu-ibu itu menggunakan misalnya telinga ya. Telinga ini adalah merupakan alat pendengaran ya, untuk memahami, mengingat pengetahuan ataupun wawasan yang disampaikan berkaitan dengan suatu pelajaran. Kemudian karakteristik dari orang-orang ataupun anak yang memiliki gaya belajar auditori itu adalah mereka kurang bagus dalam mengarang ataupun menulis sebuah cerita atau peristiwa. Karena memang mereka sukanya mendengarkan sebuah cerita, bukan suka untuk menulis. Nah, kemudian cenderung juga banyak omong dan kurang suka membaca karena saking suka berdiskusinya. Jadi seseorang yang memiliki gaya belajar auditori ini dia banyak ngomong ya. Dia lebih mengemukakan ide pendapatnya melewati gaya bicara dia kepada orang lain ya, agar dapat tersampaikan. Kemudian orang yang memiliki gaya belajar auditori juga kurang memperhatikan situasi sekitar. Alhasil kerap kali dibilang kurang peduli ya. Jadi nah, gaya belajar auditori ini perlu sekali diingatkan oleh teman-temannya yang lain, ataupun seperti sekarang nih kan lagi belajar di rumah, bapak-bapak ataupun ibu-ibu harus sering-sering mengingatkan anak-anak yang memiliki gaya belajar auditori, seperti misalnya tugas-tugas, PR, ataupun latihan-latihan di rumah berkaitan dengan pelajaran dari sekolahnya itu harus diingatkan. Karena kalau misalkan tidak diingatkan, akan apa? Akan lupa akan tugasnya dia sendiri. Oke, itu adalah gaya belajar auditori. Lalu kita akan memasuki gaya belajar yang terakhir. Next. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik ya.
Gaya belajar kinestetik ini adalah gaya belajar yang menggunakan metode ataupun cara sentuhan dari tangan, ya. Nah, menyentuh sesuatu itu adalah keharusan bagi orang-orang yang memiliki gaya belajar kinestetik. Keharusan untuk bisa mengingat suatu hal. Jadi tuh mereka harus memegang dulu terkait dengan benda-benda yang mungkin jadi bahan materi, ya. Kemudian mereka tidak bisa diam saat belajar. Tangannya aktif melakukan berbagai hal, tetapi sebenarnya dia menangkap. Nah, hanya saja kita harus paham bahwa kita tidak boleh menegur secara keras terhadap anak tersebut ketika anak tersebut aktif, ya, memainkan benda-benda di sekitar ketika kita sedang mengajarkannya. Nah, itu kita harus tahu bahwa anak tersebut memiliki gaya belajar kinestetik ataupun sentuhan. Dia tidak bisa belajar secara diam, tapi dia harus memegang benda-benda yang di sekitarnya. Jadi dia terlihat aktif, ya. Nah, kalau misalkan bapak-bapak ataupun ibu-ibu memaksakan dia tidak boleh aktif, maka yang terjadi adalah mungkin, ya, prestasinya akan menurun dan juga belajar dia kurang optimal, sehingga nanti hasilnya juga akan kurang optimal, ujung-ujungnya rankingnya menurun. Itu jangan sampai terjadi. Orang yang memiliki gaya belajar kinestetik juga menyukai hal yang bersifat praktik atau percobaan secara langsung. Ya, itu betul sekali. Karena orang-orang yang memiliki gaya belajar kinestetik itu dia suka praktik, ya. Dia suka melakukan hal-hal yang dapat memberikan hal yang baru untuk dia sendiri. Ya, jadi dengan praktik ini memunculkan hal baru untuk dirinya, dan itu adalah salah satu jalan mereka untuk mendapatkan pengetahuan. Yang terakhir adalah menyukai permainan dan berbagai aktivitas fisik. Nah, dan juga orang-orang yang memiliki gaya belajar kinestetik ini biasanya mereka suka berolahraga. Dan olahraganya itu adalah olahraga yang menguras energi fisik. Nah, kalau misalkan ada anak-anak dari bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang memiliki gaya belajar kinestetik ini, jadi jangan pernah bapak-bapak ataupun ibu-ibu melarang dia untuk berolahraga. Misalnya dia suka futsal, dia suka badminton, dia suka basket, dia suka volley. Enggak apa-apa, diperbolehkan. Karena mengapa? Karena itu adalah salah satu sarana dia untuk menyalurkan hobi ataupun bakat, dan itu adalah salah satu hal yang harus diseimbangkan dengan gaya belajar ini, ya. Jadi orang yang memiliki gaya belajar kinestetik tidak serta-merta harus belajar terus dengan praktik, tapi dia juga harus melakukan aktivitas fisik yang lain seperti olahraga. Toh olahraga juga akan menyehatkan tubuh dia sendiri yang nantinya akan bermanfaat. Baik, sampai di sini. Next. Oke, sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.